Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Ajis. Di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah materi tentang Undang-Undang ITE. Namun sebelum itu saya ingin menjelaskan secara ringkas tentang pengertian dari Undang-Undang ITE. Baik, pengertian dari Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Informasi elektronik diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, dan elektronik data interchange, atau biasa disingkat IDE. Sejarah lahirnya UU ITE. UU ITE mulai dirancang pada Maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi atau Kominfo. Mulanya RUU ITE diberi nama Undang-Undang Informasi Komunikasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. RUU ITE dirancang mulainya oleh Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, serta bekerjasama dengan tim dari universitas yang ada di Indonesia. Universitas tersebut diantaranya Universitas Pajajaran, UNPAD, Institut Teknologi Bandung atau ITB, dan Universitas Indonesia. Di sini ada penjelasan dari UU ITE. Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Yang kedua, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas atau borderless dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung sedemikian cepat. Yang ketiga, teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum cyber atau hukum telematika. Hukum cyber atau cyber law secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi, Law of Information Technology, hukum dunia maya, virtual world law, dan hukum Mayantara. Baik, setelah tadi kita mengetahui tentang penjelasan dari UU ITE, sekarang kita lanjut ke bagian ketentuan umum. Di ketentuan umum ini ada 3 bagian ya, atau ada 4 bagian. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian yang pertama. Ini ada ketentuan hukum tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Di sini ada penjelasan dari informasi elektronik, di sini juga ada penjelasan dari transaksi elektronik. Yang pertama, saya akan membacakan informasi elektronik terlebih dahulu. Yang pertama, satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, peta, foto, elektronik data interchange atau dalam kurung EDI, dan surat elektronik atau biasa kita sebut email. Lalu yang kedua ada transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Kita lanjut ke ketentuan hukum yang selanjutnya. Teknologi informasi. Suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi. Jadi bisa dibilang teknologi informasi adalah beberapa perangkat yang sering atau
biasa kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu komputer, laptop, ataupun handphone. Ketiga perangkat ini mungkin memang sangat sulit jauh dari kehidupan manusia, sebab dengan adanya teknologi seperti ini, kita bisa mendapatkan informasi ataupun menyebarkan informasi dengan sangat cepat. Yang selanjutnya adalah dokumen elektronik. Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik lainnya. Baik, selanjutnya sistem elektronik. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, atau menganalisis, menyimpan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Selanjutnya, tanda tangan elektronik. Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi. Yang terakhir, sertifikat elektronik. Sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan suatu subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik. Penyelenggara sertifikasi elektronik biasanya adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik. Baik, sekarang kita akan lanjut ke bagian asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Di sini ada 3 bagian dari asas-asas tersebut. Kita akan membahasnya satu persatu dari yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama adalah asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya, yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Yang selanjutnya adalah asas manfaat. Berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi hingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, asas hati-hati. Asas hati-hati berarti para pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian bagi dirinya maupun pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya adalah asas itikat baik. Asas itikat baik berarti para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. Di sini bisa saya contohkan adalah salah satu transaksi melawan hukum, yaitu dengan cara carding, di mana seseorang melanggar hukum dengan menggunakan kartu kredit orang lain demi keuntungan dia semata. Jadi itu adalah salah satu contoh di mana kita sebagai individu tidak boleh memanfaatkan teknologi hanya untuk diri kita sendiri, apalagi sampai merugikan orang lain. Baik, selanjutnya kita akan bahas yang terakhir adalah asas netral teknologi. Asas netral teknologi berarti pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu, sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi di masa mendatang. Lalu kita akan lanjut ke bagian esensi pertukaran informasi. Di sini ada beberapa contohnya ya. Pertama, informasi elektronik, bukti elektronik, ataupun transaksi elektronik. Lalu kita lanjut ke bagian beberapa isu.
Kemampuan internet dalam memfasilitasi transaksi antar pihak, menurut Wikrantoro Rostiadi tahun 2003, terdapat 7 bagian. Yang pertama, masalah keberadaan pihak, reality. Kedua, kebenaran eksistensi dan atribut, dalam kurung akurasi. 3. Penolakan atau pengingkaran atas suatu transaksi, dalam kurung non-repudiation. 4. Keutuhan informasi, dalam kurung integrity of information. 5. Pengakuan saat pengiriman dan penerimaan. 6. Privasi, dan yang terakhir jurisdiksi. Setelah tadi kita membahas tentang informasi elektronik, sekarang kita lanjut kembali terjadinya transaksi elektronik. Di sini ada beberapa penjelasan. Seperti biasa, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. Kedua, penanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik, yaitu jika dilaksanakan sendiri atau bisa disebut para pihak yang bertransaksi. Dua, jika melalui pemberian kuasa atau pemberi kuasa. Jika melalui agen elektronik atau penyelenggara agen elektronik. Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik. Namun bukan hanya itu saja, tetapi banyak sekali ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat. Ada juga batasan-batasan yang tidak bisa kita langgar, baik dalam melakukan transaksi elektronik ataupun menggunakan sistem informasi yang ada. Di sini kita akan simak baik-baik apa saja yang saya maksud tadi dan beberapa contohnya. Yang pertama, mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan sebagai berikut. Yang pertama adalah pelanggaran kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik. Yang terakhir, pemerasan dan atau pengancaman. Yang kedua adalah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang di sini dimaksud adalah di mana kita ketika memberikan sebuah informasi ataupun ketika kita ingin melakukan transaksi elektronik, sebisa mungkin kita diharuskan untuk jujur ataupun pure dalam memberikan informasi yang kita punya, baik dalam transaksi elektronik ataupun sebagainya. Yang terakhir, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yang dituduh atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau biasa disebut dengan SARA. Di sini masih dalam materi perbuatan yang dilarang, mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen yang berisi ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Selanjutnya, mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, lalu melakukan intersepsi data penyadapan, lalu dengan cara apa mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Selanjutnya, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara semestinya, lalu memproduksi, menjual, menggandakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang
yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan yang dilarang UU ITE. Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan yang dilarang UU ITE. Yang terakhir, melakukan manipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan tujuan agar diinformasikan elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Setelah kita membahas tentang perbuatan yang dilarang, jadi segala perbuatan yang dilarang tersebut mempunyai undang-undangnya tersendiri ataupun pasal-pasal yang nantinya bersangkutan dengan hukum. Di sini ada beberapa pasal yang bisa memungkinkan para pelaku terjerat dengan kasus pidana. Di sini saya terlebih dahulu menjelaskan tentang tindak pidana yang saya maksud. Tindak pidana yang dilarang oleh UU ITE merupakan tindak pidana kejahatan. Lalu pasal-pasal dalam UU ITE di atas sesuai dengan makna tindak pidana kejahatan. Dengan tegas diatur bahwa tindak pidana di bidang ITE ini dilakukan dengan satu kesengajaan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa pelaku tindak pidana di bidang ITE memang mengetahui dan atau menghendaki atas apa yang dilakukan sesuai dengan karakteristik tindak pidana di bidang ITE. Lalu di sini ada beberapa contoh pasal yang bersangkutan dengan tindak pidana UU ITE. Bisa kita baca bersama bab 7 perbuatan yang dilarang pasal 27. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kedua, setiap orang dengan tanpa sengaja atau tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Selanjutnya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki pemuatan pemerasan atau pengancaman. Jadi bisa kita simpulkan bahwa beberapa pasal ini termasuk ke dalam tindak pidananya masing-masing. Yang pertama adalah muatan-muatan keasusilaan, yang contohnya bisa kita ketahui sendiri beberapa waktu belakangan ini. Lalu yang kedua adalah tindak pidana yang memiliki muatan perjudian, baik itu promosi ataupun situs-situs yang memang dilarang oleh pemerintah. Lalu ketiga adalah dokumen yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Ini adalah tindak pidana yang kemungkinan hukumnya adalah sangat-sangat berat, dikarenakan pasal ini menyangkut orang-orang yang melakukan penghinaan ataupun pencemaran nama baik yang ditujukan terhadap orang-orang yang mungkin saja mereka tidak mengetahui apa-apa. Itu saja yang bisa saya simpulkan. Lalu lanjut ke pasal 28. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Tadi juga sudah saya jelaskan bagaimana kita ketika ini bertransaksi elektronik sudah seharusnya memberikan informasi yang sejujur-jujurnya tentang barang-barang yang mungkin ingin kita jual ataupun ingin kita lakukan transaksi elektronik, baik itu barang-barang pokok ataupun barang-barang elektronik. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan pahak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu
dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau yang biasa kita sebut dengan SARA. Lalu kita lanjut. Di sini ada beberapa sanksi pada UU ITE. Dalam pasal 30 tertulis setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik. Yang terakhir, dalam pasal 30 ini, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan sengaja dan cara apapun. Ini adalah penjelasan dari pasal 30. Bisa saya contohkan yang baru-baru ini ataupun beberapa bulan lalu terjadi, di mana salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia dikabarkan terbobol datanya. Beberapa data pengguna ataupun bahkan jutaan data pengguna tersebar. Entah siapa yang melakukannya pun kita juga belum mengetahuinya, tapi yang jelas perbuatan tersebut sangat-sangat melanggar peraturan-peraturan yang ada di dalam UU ITE. Mungkin cuma itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, sanksi UU ITE pada pasal 31. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Lalu kita lanjut ke pasal UU ITE yang berikutnya. Di sini ada pasal 33. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian akhir, yaitu contoh kasus. Di sini ada salah satu contoh ya, di mana seseorang bernama Muhammad Arsyad disangkakan menjadi tersangka untuk kasus penghinaan terhadap Joko Widodo. Bisa kita baca sendiri di sini, Muhammad Arsyad akan kembali ke Bareskrim Mabes Polri pada Kamis mendatang. Ajis berharap penyidik Bareskrim segera memberi keputusan apakah kasus lainnya naik ke pengadilan atau dinyatakan bebas. Remaja asal Jakarta Timur itu berurusan dengan Mabes Polri dikarenakan tersandung masalah menghina Jokowi melalui media sosial Facebook. Ia ditangkap pada Kamis 23 Oktober. Lalu Mabes Polri menangguhkan penahanan Arsyad berdasarkan perintah Jokowi pada 3 November. Sebetulnya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik sudah seharusnya juga memanfaatkan teknologi informasi yang ada dengan sebaik-baiknya, sebijak-bijaknya, karena jangan sampai kesalahan yang kita perbuat itu termasuk ke dalam sebuah kasus pidana, apalagi masuk dalam kasus undang-undang ITE. Lalu yang selanjutnya bisa saya bacakan. Pada tahun 1994, seorang sekolah musik yang
berusia 16 tahun yang bernama Richard, atau lebih dikenal dengan hacker alias Dalestrem Cowboy, ditahan lantaran masuk secara ilegal dalam ratusan sistem komputer rahasia, termasuk pusat data dari Greenwich Air Force, NASA, dan Korean Atomic Research Institute atau Badan Penelitian Atom Korea. Dalam interogasinya dengan FBI, ia mengaku belajar hacking dan cracking dari seseorang yang dikenalnya lewat internet dan menjadikan mentor yang memiliki julukan Kuji. Hebatnya, hingga saat ini sang mentor pun tidak pernah diketahui keberadaannya. Hingga akhirnya pada Februari 1995, giliran Kevin Mitnick ganjar hukum penjara untuk yang kedua kalinya. Dia dituntut dengan tuduhan telah mencuri sekitar 20.000 nomor kartu kredit. Bahkan ketika ia bebas, ia menciptakan polisnya ketika di penjara yang tidak boleh menyentuh komputer atau telepon. Untuk analisa kasusnya sendiri, seharusnya Richard Pugh belajar sesuai dengan umurnya, tidak untuk sebagai hacking ataupun cracking yang menjadi penjahat dunia maya. Dia masih bisa mencari atau belajar yang bermanfaat lainnya. Sebaiknya para pengguna internet ataupun yang memiliki kemampuan tentang IT dapat menggunakan kemampuannya untuk hal yang lebih berguna. Dan saksi yang menjerat para pelaku yakni dikenakan pasal 30 UITE tahun 2008 ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun, dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menyebol sistem pengaman, cracking, hacking, illegal access, ancaman pidana ada pasal 46 ayat 3. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan penjara paling lama 8 dan atau denda paling banyak yaitu 800 juta rupiah. Mungkin hanya ini saja presentasi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.